Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang hadirin yang kami hormati. Selamat siang yang terhormat Dr. Anda Sukaryanti MSI, Kepala SMP Negeri 13 Kota Surakarta, selaku mentor dalam orientasi P3K SMP Negeri 13 Kota Surakarta, serta peserta seminar orientasi P3K di lingkungan Kota Surakarta yang kami banggakan. Baik, sebelumnya izinkan saya, Evi Handayani, memandu acara pada hari ini yang bertajuk Seminar Hasil Laporan Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah Kota Surakarta tahun 2025 yang dilaksanakan pada Kamis 9 Juni 2025 di ruang rapat SMP Negeri 13 Kota Surakarta. Adapun susunan acara pada seminar kali ini, yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan doa, lalu pemaparan laporan orientasi P3K, selanjutnya adalah sesi tanya jawab, dan kemudian penutup. Baik, agar serangkaian acara pada hari ini berjalan dengan lancar, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama, dilanjutkan dengan doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memasuki acara inti yaitu pemaparan laporan orientasi P3K kepada Bapak Bayu, kami persilakan. Sebelumnya semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Sukaryanti MSI selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 13 Kota Surakarta sekaligus mentor orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Kota Surakarta dan teman-teman sebagai peserta seminar hasil laporan orientasi pada pagi hari ini. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Bayu Pradana SPD dengan NIP 1997 0726 2024 211006. Saya bekerja di SMP Negeri 13 Kota Surakarta sebagai guru TIK. Untuk yang pertama, latar belakang orientasi pengenalan nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta. Orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja merupakan salah satu tahapan dalam pembekalan pegawai di lingkungan instansi pemerintah Kota Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta menyadari pentingnya pengenalan nilai dan etika birokrasi sebagai fondasi menciptakan aparatur yang profesional, berintegritas, dan memiliki komitmen tinggi dalam menjalankan tugas pelayanan publik guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Melalui kegiatan orientasi ini diharapkan P3K Kota Surakarta dapat menjalankan fungsinya secara optimal, memberikan pelayanan yang berkualitas dan senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip etika dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Kemudian untuk maksud dan tujuan. Maksud dari kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika yaitu untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah guna mendukung pelaksanaan tugas jabatannya serta pencapaian visi misi organisasi. Kemudian untuk tujuan kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yaitu peserta diharapkan mampu memahami dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah khususnya di Kota Surakarta. Untuk waktu pelaksanaan kegiatan orientasi ini yaitu dimulai pada tanggal 17 Mei sampai 20 Juni 2024 yang terdiri dari pengenalan nilai dan etika, kemudian tes akademik, hingga saat ini kita melaksanakan seminar hasil laporan orientasi. Semua kegiatan orientasi dilaksanakan di SMP Negeri 13 Kota Surakarta.
Untuk selanjutnya yaitu visi misi SMP Negeri 13 Kota Surakarta. SMP Negeri 13 Kota Surakarta mempunyai visi yang pertama adalah Galaska Juara. Juara ini adalah akronim dari jujur, unggul, berwawasan global, aman, religius, dan asri. Jujur. Jujur artinya setiap warga sekolah, baik siswa maupun pendidik, menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam segala hal. Contohnya, kalau untuk siswa, yaitu tidak mencontek saat ujian dan mengakui kesalahan yang dilakukan. Kemudian unggul. Unggul artinya menggambarkan semangat untuk menjadi yang terbaik, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Contohnya, selalu berusaha meraih prestasi, kemudian aktif dalam kegiatan lomba, karya ilmiah, seni, dan lain-lain. Kemudian berwawasan global yaitu menunjukkan bahwa siswa dan sekolah terbuka terhadap perkembangan dunia dan siap bersaing secara internasional. Contohnya, mampu berkomunikasi dalam bahasa asing, terutama dalam bahasa Inggris. Kemudian aman. Aman yaitu sekolah menciptakan lingkungan yang nyaman, bebas dari kekerasan, perundungan, dan diskriminasi. Selanjutnya adalah religius. Religius yaitu menunjukkan bahwa nilai-nilai keagamaan dijunjung tinggi dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, pada saat melakukan ibadah zuhur dilakukan kegiatan berjamaah di SMP Negeri 13 Kota Surakarta untuk yang beragama Islam dan pendalaman Alkitab untuk yang beragama Kristen dan Katolik. Kemudian asri. Asri berarti sekolah memiliki lingkungan yang bersih, hijau, sehat, dan menyenangkan. Untuk visi yang kedua ada Galaska Hebat. Hebat merupakan akronim dari humanis, empati, berbudi, amanah, dan tanggung jawab. Humanis yaitu sikap yang menghargai dan memanusiakan sesama. Empati yaitu kemampuan merasakan dan memahami perasaan orang lain. Bisa menolong teman yang sedang kesulitan atau peduli terhadap kondisi kita. Selanjutnya ada berbudi. Berbudi yaitu memiliki perilaku sopan, santun, dan beretika. Kemudian amanah. Amanah yaitu dapat dipercaya dalam menjalankan tugas atau tanggung jawab. Kemudian yang terakhir ada tanggung jawab yaitu bertindak secara sadar dan siap menerima konsekuensi dari tindakan sendiri. Kemudian untuk lebih menjelaskan tentang visi ya, ada misi di sini. Yang pertama, misinya adalah mewujudkan lulusan yang mempunyai karakter jujur. Yang kedua, mewujudkan lulusan yang unggul dalam bidang akademik dan non-akademik melalui kegiatan peningkatan literasi dan numerasi. Yang ketiga, mewujudkan pendidikan yang mengembangkan keterampilan abad 21 dengan menanamkan tindakan yang berkarakter Pancasila. Keempat, mewujudkan pendidikan dalam lingkungan yang aman dan kondusif. 5. Mewujudkan pendidikan dan mengedepankan pembentukan profil pelajar Pancasila. Yang keenam, mewujudkan lingkungan pendidikan yang asri dan berwawasan lingkungan hidup. Yang ketujuh, mewujudkan peserta didik yang humanis dan peduli terhadap lingkungan. 8. Mewujudkan peserta didik dan yang berempati dan saling membantu dalam kebaikan. 9. Mewujudkan peserta didik berbudi, bersikap sopan santun terhadap orang tua dan guru. 10. Mewujudkan peserta didik yang dapat dipercaya, menjadi contoh dan panutan. 11. Mewujudkan peserta didik yang bertanggung jawab. Dan 12. Mewujudkan peserta didik yang disiplin, mematuhi dan menjalankan keyakinan kelas atau sekolah yang telah disepakati bersama. Dan untuk rencana dan hasil kerja P3K yang saya angkat adalah peningkatan literasi digital siswa kelas 9 melalui model Project Based Learning atau PJBL di SMP Negeri 13 Kota Surakarta. Untuk langkah-langkah kegiatan yang telah kami lakukan yaitu berdiskusi. Yang pertama berdiskusi dengan kepala sekolah, guru, dan rekan sejawat terkait isu yang ada di satuan pendidikan. Kemudian, kedua kita mencari solusi. Nah, solusi ini adalah dari hasil diskusi tentang isu atau permasalahan yang ada di lingkungan satuan pendidikan, khususnya di SMP Negeri 13 Kota Surakarta. Kemudian
kami mencari referensi, yaitu mencari referensi dari berbagai sumber untuk mengatasi isu tersebut. Kemudian kami membuat perencanaan pembelajaran. Di sini tadi saya menggunakan problem based learning. Kemudian yang kelima, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Nah, mengapa di sini saya mengambil tema literasi digital? Karena literasi digital itu merupakan salah satu komponen keterampilan abad 21. Literasi digital berarti kemampuan untuk menggunakan teknologi digital secara efektif dan bertanggung jawab, termasuk mencari informasi, berkomunikasi, dan memecahkan masalah. Selanjutnya, untuk identifikasi isu, perkembangan teknologi digital saat ini memberikan kemudahan akses informasi dan komunikasi yang sangat luas bagi para penggunanya. Namun, kemudahan ini juga diiringi dengan munculnya berbagai tantangan, seperti penyebaran hoaks, cyberbullying, penyalahgunaan media sosial, serta rendahnya kesadaran akan etika dan keamanan digital. Dari hasil observasi awal, ditemukan bahwa sebagian besar siswa kelas 11 hanya menggunakan teknologi digital sebatas untuk hiburan dan komunikasi. Mereka belum mampu secara optimal memanfaatkan teknologi itu untuk pembelajaran, maupun bekerja secara kolaboratif secara daring, berpikir kritis dalam memilah informasi yang update. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan pemerintah tentang keterampilan abad 21 dengan realita bahwa siswa mestinya memiliki kompetensi literasi digital yang baik dalam praktik aktual di lapangan. Nah, jika kondisi ini tidak segera ditangani melalui pendekatan pembelajaran yang tepat, maka dapat berdampak pada rendahnya kualitas pembelajaran informatika khususnya, serta kesiapan siswa menghadapi tantangan dunia digital yang semakin kompleks. Nah, dari observasi awal yang saya lakukan diperkuat dengan hasil raport pendidikan yang bisa kita semua lihat, yaitu untuk kemampuan literasi di sini sudah baik 70%, peserta didik sudah mencapai kompetensi minimum, akan tetapi capaian ini turun dengan poin 13,1, turun dari tahun 2024. Nah, ini adalah hasil ANBK secara umum dari SMP 13. Untuk lebih detailnya, di sini kemampuan literasi menurun. Ada dua teks ya literasi. Di situ ada kompetensi membaca teks informasi dan teks sastra. Untuk teks informasi mendapatkan poin 71,42 dari 100 dan teks sastra 75,16 dari 100. Sudah mencapai baik tapi masih minim seperti itu. Sehingga kita perlu meningkatkan kemampuan literasi digital siswa kita. Nah, sehingga inti isu yang saya angkat di sini adalah rendahnya literasi digital siswa dalam memahami dan menyikapi dampak sosial dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk gagasan yang diangkat, saya mengambil judul peningkatan literasi digital siswa kelas 11 melalui model pembelajaran project based learning atau PJBL di SMP Negeri 13 Kota Surakarta. Selanjutnya masuk ke langkah pembelajaran. Sebelum saya melakukan pembelajaran ini sudah dilakukan identifikasi ya. Jadi identifikasi itu sebelum proses pembelajaran yang kali ini. Pertama, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan kegiatan yang akan dilakukan hari ini. Jadi di situ saya mengambil bab dampak sosial informatika, itu sesuai dengan isu dan permasalahan yang diangkat sebelumnya. Jadi nanti siswa akan langsung mempelajari dampak sosial informatika sekaligus berliterasi digital di situ. Kemudian untuk kegiatan inti, setelah menyampaikan materi awal tentang dampak sosial informatika, guru mengarahkan peserta didik untuk mengarahkan kelompok kecil. Jadi di situ satu kelas saya bagi menjadi kelompok-kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Nah, pembagian kelompok ini saya bagi berdasarkan kemampuan akademik siswa, karena nanti di situ butuh literasi digital. Jadi harapannya siswa yang lebih mampu itu mengajari siswa yang
akademiknya lebih kurang seperti itu. Kemudian yang ketiga, siswa berdiskusi memanfaatkan gadget untuk mencari informasi pada internet. Nah, di sini sebelumnya sudah saya bentuk kelompok sehingga ketua kelompok saya minta untuk membawa HP di sekolah. Walaupun sebenarnya dilarang, tapi untuk pembelajaran bisa pada saat pagi dititipkan ke guru. Kemudian nanti dipakai pada saat pembelajaran, terus dibalikan nanti kepada guru. Kemudian guru melakukan presentasi. Setelah presentasi, guru memberikan penguatan materi pada materi dampak sosial informatika. Nah, yang terakhir, guru dan siswa melakukan refleksi pembelajaran hari ini. Kita menuju ke kesimpulan. Jadi untuk penerapan model Project Based Learning atau PJBL secara berkelompok dengan memanfaatkan teknologi dapat meningkatkan literasi digital siswa kelas 11 pada materi dampak sosial informatika. Aktivitas siswa dalam pembelajaran meningkat. Kemampuan siswa dalam mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi digital secara bijak mengalami peningkatan. Sikap siswa terhadap etika digital dan tanggung jawab penggunaan teknologi juga menunjukkan perkembangan yang positif. Kemudian terdapat beberapa saran bagi guru, bagi siswa, dan bagi sekolah untuk menerapkan pembelajaran PJBL dan berkelompok untuk bagi guru. Yang pertama, menerapkan proyek pembelajaran berbasis proyek secara berkelompok yang membutuhkan penguatan keterampilan abad ke-21. Jadi untuk pembelajaran kita diharapkan pembelajaran itu menuju untuk peningkatan keterampilan abad ke-21. Contohnya literasi digital. Kemudian untuk bagi siswa diharapkan terus mengembangkan literasi digital mereka di luar kelas, termasuk dalam penggunaan teknologi secara produktif, etis, dan bertanggung jawab. Untuk bagi sekolah dapat mendukung pembelajaran inovatif berbasis proyek dengan menyediakan infrastruktur digital yang memadai. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Bayu atas presentasi yang sangat daging ya, saudara-saudara. Beri tepuk tangan dulu untuk Pak Bayu, yaitu tentang peningkatan literasi digital siswa melalui proyek Based Learning atau PJBL. Okay. Baik, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami buka termin pertama. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Bu Aris dan Pak Rendra. Ya, silakan. Dua dulu ya, masih dilanjutkan. Izinkan saya bertanya, apakah ada kendala yang jenengan hadapi pada saat pembelajaran? Terus apa yang Anda lakukan untuk mengatasi kendala yang ada? Baik, pertanyaan dari Bu Aris adalah terkait apakah pernah menemui kendala yang Pak Bayu alami ketika pembelajaran menggunakan metode PJBL ini. Silahkan dijawab. Langsung dijawab. Terima kasih pertanyaannya Bu Aris. Jadi ada kendala yang saya alami selama pembelajaran ini. Mungkin pada saat siswa melakukan diskusi kelompok kecil menggunakan gadget. Jadi beberapa siswa itu kadang membuka gadgetnya bukan untuk mencari informasi pada saat tidak diawasi guru. Nah, jadi yang perlu dilakukan yaitu guru perlu selalu berkeliling gitu. Iya, melakukan pengawasan secara intens kepada kelompok-kelompok, selalu melakukan pendekatan seperti itu. Sudah cukup Bu Aris? Itu saja. Untuk pertanyaan berikutnya dari Pak Rendra. Monggo Pak Rendra. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Mohon izin bertanya kepada Pak Bayu. Mengapa Pak Bayu memilih model proyek based learning dengan metode kelompok kecil dan pada model dan metode pembelajaran lain? Baik. Terima kasih Pak Rendra atas pertanyaan yang diberikan kepada Pak Bayu adalah mengapa Pak Bayu memilih model PJBL tersebut dengan metode kelompok kecil. Pak Bayu, silakan Baik, terima dijelaskan. kasih pertanyaannya. Izin jawab. Mengapa saya menggunakan diskusi kelompok kecil yang pertama, yaitu dengan melihat keterampilan literasi siswa yang beragam. Jadi di kelas itu
sudah ada siswa yang mempunyai kemampuan literasi digital yang cukup baik, tapi ada juga yang sangat rendah. Jadi di situ saya membentuk kelompok, saya bagi sesuai dengan kemampuannya. Harapannya siswa yang mempunyai kemampuan literasi digital yang tinggi itu dapat menularkan ilmunya atau caranya bagaimana dia cara menemukan informasi terhadap temannya yang mempunyai kemampuan lebih rendah. Kemudian mengapa saya mengambil PJBL? Salah satu alasannya adalah untuk memfasilitasi siswa dengan gaya belajar yang kinestetik, karena kebanyakan siswa di sekolah kita itu lebih banyak yang mempunyai gaya belajar kinestetik. Jadi mereka akan lebih senang kalau kegiatan pembelajaran itu membutuhkan banyak gerak dan banyak kegiatan fisik seperti itu. Baik. Jawaban dari Pak Bayu apakah sudah cukup? Rendra, sudah cukup. Baik. Jadi pertanyaan Pak Rendra tadi juga berarti ini kita bisa mengarahkan peserta didik untuk menjadi tutor sebaya seperti itu, kurang lebih Pak Bayu. Makanya dibuat kelompok-kelompok kecil sehingga bisa pemerataan pemahaman gitu. Jadi yang sudah mahir itu bisa mengajari yang belum mahir supaya lebih merata gitu. Baik, terima kasih Pak Bayu untuk termin pertama sudah selesai. Untuk termin kedua sesi tanya jawab ini monggo silakan Pak, apakah ada yang bertanya? Monggo Bunita. Terima kasih kesempatannya Pak Bayu. Izin tanya saya, apa yang Pak Bayu lakukan untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran yang Pak Bayu lakukan? Ya, baik, pertanyaan dari Bunita adalah bagaimana cara Pak Bayu untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran terutama dengan menggunakan metode PJBL ini? Monggo Pak Bayu langsung dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk mengetahui keberhasilan, tadi kan saya ingin meningkatkan literasi digital siswa. Di situ saya pada akhir pembelajaran saya melakukan evaluasi akademik mandiri. Kalau tadi kan berupa kelompok ya, jadi kelompok-kelompok melakukan literasi digital. Kemudian pada akhir pembelajaran saya beri siswa untuk kesempatan untuk evaluasi mandiri. Jadi masing-masing siswa mengerjakan soal yang berbentuk literasi. Jadi karena di sini tadi sudah sesuai babnya adalah dampak sosial informatika, jadi itu salah satu bab di informatika yang banyak teorinya. Jadi sudah sesuai dengan tujuan yang akan dilakukan. Bagaimana Bunita? Sudah cukup? Baik. Apakah dari rekan-rekan peserta orientasi seminar orientasi kali ini ada yang ingin bertanya lagi? Sudah? Jika sudah, maka kita cukupkan untuk presentasi. Terima kasih Pak Bayu atas pemaparan yang luar biasa, dan juga kepada para peserta seminar orientasi yang telah berpartisipasi dalam seminar kali ini, dan juga terkhusus kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Randa Suparyanti MSI yang telah menghadiri dan juga ikut dalam seminar kali ini. Baik, sampailah kita pada penghujung seminar, tapi sebelum kita tutup, saya ada sedikit pantun, ada satu pantun bukan sedikit ya. Belajar bahasa Inggris pakai rumus Dewi Ayu. Presentasi bagus, terima kasih Pak Bayu. Baik, hadirin yang terhormat, mari kita tutup seminar kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara sekalian, dan mohon maaf apabila saya selaku pembawa acara atau moderator kali ini ada kesalahan atau ada yang kurang berkenan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.